Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok L dari kelas TT42 Gabungan 3 akan menjelaskan business plan tentang agoratif. Yang pertama, kami akan melakukan perkenalan. Saya sendiri Nurdia Kurnia Ramadan sebagai ketua. Saya Muhammad Egi Ramdan. Saya Nuriza Rahma. Saya Rafli Aulia Hafiz. Saya Purnola Bang Menaluh. Di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah business profile, yang kedua the market, yang ketiga development, yang keempat organization, yang kelima financing, dan keenam adalah marketing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, yang pertama yaitu mengenai business profile. Nah, untuk industri overview-nya sendiri, di sini agoratif itu masuk ke dalam industri ekonomi digital, ataupun lebih tepatnya itu e-commerce. Di mana itu dia berfokus pada penyediaan layanan dan juga jasa, dan juga produk-produk dari berbagai pilihan bengkel otomotif. Nah, kenapa kita memilih industri ekonomi digital? Karena penduduk dari Indonesia sendiri itu sudah penduduknya banyak dan juga memiliki kepemilikan smartphone yang sangat banyak juga. Begitu pula juga dengan penggunaan internetnya. Jadi menurut kami ini merupakan suatu potensi yang sangat besar untuk kedepannya. Nah, untuk dari customer profile-nya sendiri, ini kami menemukan beberapa masalah di calon customer kami. Itu pertama, kesulitan dalam menemukan bengkel yang terpercaya. Nah, yang kedua itu ada ketidaktahuan akan perawatan kendaraan. Karena masalah yang pertama, itu si calon customer-nya udah kesulitan, jadi mereka udah merasa males dan juga malas tahu gitu untuk merawat kendaraannya mereka. Nah, yang ketiga yaitu belum adanya sebuah platform yang memiliki informasi layanan servis itu secara lengkap. Nah, karena merasa belum ada sebuah platform yang menyediakan informasi lengkap, jadi mereka mendapatkan masalah yang pertama dan juga yang kedua. Nah, di sini kami menawarkan solusi untuk menghadirkan sebuah platform dengan berbagai fitur yang memudahkan orang-orang dalam memenuhi kebutuhan kendaraannya, entah itu mobil ataupun juga motor. Nah, untuk produk dari agoratif ini sendiri itu ada 3. Yang pertama ada bengkel servis, di mana kami menyediakan berbagai pilihan bengkel yang memiliki layanan servis kendaraan, mulai dari motor dan juga mobil. Nah, yang kedua ada bengkel custom. Jadi di sini menyediakan berbagai pilihan bengkel custom yang memiliki layanan modifikasi kendaraan, karena kami melihat bahwa pasar dari modifikasi otomotif ini mulai berkembang dan kami rasa masih kurang untuk sumber informasi dari bengkel-bengkel terpercaya dalam modifikasi tersebut. Nah, yang ketiga itu nanti akan adanya fitur marketplace yang akan menjadi wadah transaksi jual beli part otomotif antara bengkel ataupun toko dengan pembeli. Nah, apa yang menjadi value tambahan dari kami yaitu kompetitor lain itu hanya berfokus pada satu jenis kendaraan, itu mobil ataupun motor, dan hanya menyediakan layanan bengkel servis. Sedangkan kami itu memiliki layanan yang lengkap dalam satu platform, itu mobil dan juga motor, dan tidak hanya menyediakan bengkel servis, juga menyediakan bengkel custom. Dan akan ada hadirnya fitur marketplace part otomotif. Jadi dalam satu aplikasi itu semua sudah bisa dilakukan, sudah banyak fitur yang bisa digunakan, praktis. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui keadaan pasar pada saat ini itu bagaimana, seperti customer, market competition, dan sales projection. Next. Nah, pertama, target customer. Target customer kami itu semua orang yang membutuhkan jasa layanan kendaraan seperti mobil ataupun motor. Jadi di sini kami ingin membuat bisnis yang menawarkan jasa layanan yaitu servis bengkel, motor, dan mobil. Saat ini yang kita tahu jumlah kendaraan motor dan mobil semakin bertambah. Peningkatannya juga selaras dengan indikasi kepadatan aktivitas di jalan yang sering terlihat di lapangan. Dan hal tersebut menuntut kenyamanan dalam berkendara dong, ya membuat kendaraan yang akan dipakai itu harus selalu dalam keadaan baik. Nah, agar kendaraan selalu dalam keadaan baik, maka diperlukan perawatan dan servis berkala, bahkan diperlukan juga perbaikan-perbaikan bagian yang rusak, ataupun bahkan terkadang kendaraan tersebut mogok di tengah jalan. Nah, karena itu kami menawarkan layanan jasa call service di mana si customer bakalan memesannya dari aplikasi dan teknisi bakalan datang. Dan kedua,
market size trends atau trends yang besar pada saat ini. Begitu besarnya kenaikan jumlah kendaraan di Indonesia sekarang yang membuat servis layanan kendaraan juga sangat dibutuhkan. Karena hal itu, bengkel kendaraan tersebar di berbagai tempat, bahkan di sudut kota. Walaupun seperti itu, masih banyak para pemilik kendaraan yang belum mengetahui bengkel terdekat dari lokasi mereka. Nah, untuk estimasi jumlah bengkel yang akan bergabung dengan bisnis layanan kami diperkirakan bisa meningkat 23% sampai 42% per tahun dari target tahun pertama bengkel yang akan bergabung ataupun pelanggan yang berminat dengan bisnis jasa layanan kami. Next. Competition. Nah, kompetitornya di sini kita bisa melihat ada beberapa, yaitu bengkel ijo.id, Obet Motor, Ekoplaja Bengkel, Supercar.id, Moservice.id. Di sini kita bisa melihat cuman bengkel motor doang ataupun bengkel mobil doang. Dan tersedia itu paling banyak di 42 kota besar ataupun di Jabodetabek. Next. Nah, di sini kita bisa melihat sales projection, di mana ini adalah proyeksi target bisnis kami selama 5 tahun. Target pertama itu target bengkel yang bakalan bergabung, baik itu motor ataupun mobil. Dan kedua, target pelanggannya, yaitu ketersediaan layanan jasa motor ataupun mobil. Di sini kita bisa melihat ada service call, service booking, service ringan, service berat, service rutin, otomotif, dan terakhir fitur smart kendaraan. Dari tabel ini kita bisa melihat setiap tahunnya target jumlahnya bertambah. Dari sini kita bisa menyimpulkan dari per tahunnya meningkat dari 23% sampai 57%. Oke, yang selanjutnya ada development ataupun pengembangan dari bisnis ini. Nah, untuk development statusnya sendiri, ini di sini kami masih dalam tahap pengembangan dari ide bisnis ini. Nah, untuk bentuk dari pengembangannya itu kita di sini membuat mockup dari aplikasinya dan juga bisnis plan yang kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Nah, di sini bisa dilihat untuk mockupnya sendiri, ada mockup dari aplikasinya. Nah, di mana diperlihatkan ada tampilan home, tampilan beranda dari aplikasinya, gimana tampilan dari page dari tokonya ataupun bengkelnya, ada fitur favorit dan juga fitur notifikasi. Nah, di mana untuk di bagian berandanya sendiri nanti ada menu untuk bengkel mobil dan juga bengkel motor. Untuk pengklasifikasiannya ada bengkel populer dan juga ada bengkel-bengkel terdekat. Ada fitur bengkel terdekat. Nah, yang selanjutnya beberapa partner dalam bisnis kami ini, yang pertama ada bengkel. Nah, di bengkel ini itu sebagai penyedia layanan ataupun produk, di mana bengkel ini merupakan penggerak dari bisnis kami sendiri. Nah, yang kedua ada bank, di mana bank ini sebagai partner kami dalam sistem pembayaran pada transaksi yang dilakukan di aplikasinya. Nah, di mana kami nantinya akan menyediakan berbagai macam bank untuk transaksi yang memudahkan para pengguna, mulai dari itu bank konvensional dan juga bank digital ataupun uang elektronik. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu ekspedisi, di mana ekspedisi ini nanti akan berguna pada apabila sudah hadirnya fitur marketplace. Nah, untuk proses dan juga key activities yang akan kita jalankan, itu pertama, untuk prosesnya kita mulai dari observasi, dari pengumpulan data dan juga pengamatan kondisi pasar, lalu kita lakukan perancangan konsep dan juga pembuatan app. Selanjutnya kita lakukan uji coba terhadap aplikasi Aguratif, lalu kita publikasikan kepada store-store aplikasi smartphone, lalu kita lakukan sosialisasi untuk memperkenalkan aplikasinya, lalu kita lakukan monitoring dan evaluasi seiring berjalannya aplikasi dan juga bisnis kami. Nah, untuk beberapa key activities yang kami pegang itu pertama research and development pada layanan dan bengkel yang belum terdaftar. Jadi kami akan terus meningkatkan dan menambahkan bengkel-bengkel yang masih belum terdaftar. Lalu ada research and development pada UI UX aplikasi untuk kenyamanan pengguna aplikasi. Lalu ketiga ada menjaga kinerja server aplikasi agar reliable, agar tetap terus bisa digunakan tanpa adanya gangguan.
Nah, di sini ada expenses and capital requirement. Jadi di sini ditampilkan beberapa kebutuhan awal dalam menjalankan bisnis kami, di mana totalnya di sini ada 3,3 M. Nah, di bagian sini mungkin tidak akan saya jelaskan secara rinci karena nantinya akan dijelaskan di bagian cash flow. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi. Kita harus mengetahui apa-apa saja yang tergabung atau divisi-divisi apa saja yang tergabung dalam aplikasi ini. Yang pertama yaitu adalah CEO, kedua bawahannya CTO, ada CMO, COO, dan juga CFO. Untuk seperti apanya, kita lanjutkan di selanjutnya. Yang pertama CEO. CEO ini sebagai pemimpin ataupun wajah dan suara dari perusahaan yang akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di perusahaan sendiri. Lalu ada CTO. CTO ini adalah yang bagiannya mengelola pengembangan produk dan juga memantau tentang pengembangan produk di bidang teknologi. Lalu ada CMO. CMO sendiri digunakan atau berguna untuk melakukan riset pasar dan juga menerapkan strategi pemasaran yang paling cocok di produk-produk kami. Lalu ada CEO, bagian operating, di sini mengatur perusahaan dan juga menjembatani antara karyawan dan juga CEO. Lalu yang terakhir ada CFO, di sini digunakan untuk penggalangan dana dan juga untuk melakukan penggajian, perekrutan karyawan, pemecatan, dan hal-hal yang terkait tentang keuangan yang lainnya. Lalu kita akan menjelaskan tentang financing atau hal-hal yang terkait tentang keuangan pada aplikasi ini. Oke, di financing strategi ini kita mempunyai beberapa kebijakan, yang dimana kebijakan itu untuk menguntungkan usaha dengan komposisi 50%-50% antara investor dengan pemilik dari profit yang didapatkan. Jika mengalami kerugian yang disebabkan di luar kesalahan kami, tentunya akan dilakukan tanggung jawab kedua belah pihak. Pengembalian modal setelah dikurangi Pengembalian modal dikurangi dari jumlah kerugian yang kita terima nanti. Mungkin di sini ada Excel yang dimana kita akan menjelaskan cash flow-nya. Oke, di bagian cash ini nih adalah pendapatan dari jasa-jasa yang kita jual di kantor kita, yaitu pertama adalah power merchant bengkel motor, power merchant bengkel mobil, admin service call motor, admin booking motor, admin service ringan motor, admin service berat motor, admin rutin service motor, dan ada admin service call mobil, admin service booking mobil, admin ringan mobil, admin service berat mobil, admin service rutin mobil, serta ada iklan produk yang dimana kita melakukannya setiap hari. Oke, selanjutnya setelah tadi hal-hal yang udah kemasukan atau bagian cash in, saya akan menjelaskan tentang modal awal atau cash out yang udah kami keluarkan. Yang pertama yaitu adalah gaji tenaga kerja, ada domain website, ada PC dan komputer, ada sewa gedung, biaya listrik, langganan internet, pembuatan atau maintenance aplikasi, langganan virtual private server, iklan dan promosi, wireless router, ada switch, ada kamera pemantau, ada AC, ada monitor AOC, ada meja kantor, kursi direktur, ada saklar untuk lampu, ada lampu gantung, ada colokan listrik, ada genset untuk listrik ketika mati, ada UPS komputer atau power supply untuk komputer, ada dispenser, ada papan tulis, dan juga printer. Nah, modal awal yang telah kami keluarkan dari sejumlah barang-barang tadi dan juga gaji karyawan sebesar 3,2 miliar. Nah, untuk gaji karyawan sendiri udah kami rincikan. Yang pertama, tentu saja gaji karyawan ini menurut dari job desk mereka. Seberapa pentingkah mereka itu tergantung dari gaji mereka yang mereka ambil. Yang pertama CEO sebesar 15 juta, lalu ada manajer yang ada itu sebesar 10 juta, lalu ada anggotanya berkisar antara 5 sampai 4 juta. Dan untuk per tahunnya itu mengeluarkan dana sebesar hampir 2 miliar untuk setiap penggajiannya. Seperti itu. Oke, di bagian sales ini adalah di bagian sales ini adalah kita melakukan penjualan di mana di setiap tahun itu kita yang selalu meningkat, yang dimana itu tahun pertama itu kita mendapatkan 5 miliar,
di tahun kedua kita mendapatkan peningkatan 10 miliar, di tahun ketiga kita juga melakukan peningkatan 12 miliar, serta di tahun keempat dan kelima melakukan peningkatan yang cukup signifikan, yang dimana di tahun keempat 20 miliar, serta di tahun kelima 30 miliar. Lalu untuk expenses atau pengeluarannya itu berkisar antara 3 miliar. Yang pertama pada tahun pertama yaitu 3,2 miliar, tahun kedua 3 miliar, tahun ketiga 3,1 miliar, tahun keempat 3,2 miliar, tahun kelima 3,3 miliar. Lonjakan atau penurunan ini tergantung dari kebutuhan pasar. Seperti itu. Selanjutnya, kalau untuk exit plan atau ketika jadi kerugian. Kalau misalkan jadi kerugian, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita mengevaluasi secara keseluruhan tentang bagaimana proses yang terjadi, bagaimana itu terjadi kerugian. Yang kedua, kita melakukan perbaikan pada sistem kerja yang telah kami lakukan. Yang kedua adalah memperbaiki sistem manajemen keuangan yang ada. Untuk stakeholder dan juga shareholder, untuk stakeholder kita akan memberikan laporan secara rinci bagaimana terjadi kerugian. Untuk shareholder kita akan memberikan modal usaha secara utuh ketika jadi klien pada pihak kami. Selanjutnya merupakan bagian marketing. Yang pertama, bagian marketing plan, mendapatkan leads. Dengan cara melakukan branding, media sosial marketing, membuat form subscribe yang simpel, meningkatkan opt-in pada website, ada fasilitas gratis juga untuk mencoba berpartisipasi di forum diskusi yang relevan. Untuk mengkonversi leads menjadi customer, dengan cara mudah ditemukan atau di-follow, memperlihatkan secara jelas icon media sosial lain seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang selanjutnya tidak membuat pelanggan menunggu, membuat sistem flow automation untuk menindaklanjuti action yang dilakukan leads terhadap market yang Anda tawarkan. Selanjutnya, fasilitas live chat, menggunakan dukungan obrolan langsung baik dalam menemukan jawaban sendiri atau berinteraksi dengan agen. Menyusun tim sales untuk melakukan follow-up. Menjaga hubungan dengan calon customer yang akhirnya berujung pada keminatan untuk memakai layanan yang ditawarkan. Pada retain customer, menjaga customer dengan menanyakan feedback untuk melakukan komunikasi agar terhubung pada customer seperti menanyakan bagaimana produk yang ia beli. Customer care, memberikan bantuan profesional, bermanfaat, berkualitas pada persyaratan pelanggan yang dipenuhi. Customer support, memberikan bantuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah pelanggan yang berfokus pada pecahan masalah dan menutup situasi konflik. Selanjutnya merupakan cara melakukan promosi. Yang pertama, promosi memanfaatkan media sosial, memasarkannya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Yang kedua, memasang iklan di website, Google, dan publisher-nya. Iklan yang tampil pada hasil Google, website, dan juga pada situs jaringan publisher Google adalah spot yang paling efektif. Yang ketiga, menjadi sponsor sebuah event, seperti perlombaan balap mobil dan perlombaan balap motor. Yang keempat, memberikan servis gratis. Memberikan servis gratis untuk setiap servis dengan kapasitas tertentu. Seperti setiap 5 kali servis mendapatkan servis gratis sebanyak 1 kali. Yang kelima, promosi dengan mempengaruhi calon konsumen dengan cara memberikan diskon, penawaran free service bila produk bermasalah, dan memberikan souvenir. Next. Selanjutnya merupakan kelemahan pada kompetitor yang ada. Contoh pada kompetitor yang disebutkan dari cakupan wilayah hanya sekitar pada satu kota atau cuma dalam lingkup yang kecil saja, belum mencakup keseluruhan wilayah. Kompetitor tersebut hanya menawarkan layanan dengan satu macam kendaraan saja, seperti mobil ataupun motor. Karena hal itu, kami ingin menawarkan layanan dan jasa yang lebih luas cakupannya. Nah, bisnis
Layanan jasa kami mampu mencakup seluruh wilayah di Indonesia dan ingin bekerja sama dengan semua kalangan bengkel, baik bengkel servis maupun otomotif pada kendaraan mobil ataupun motor. Servis rutin menargetkan seluruh kalangan yang mempunyai kendaraan untuk melakukan servis kendaraan secara rutin, bisa melakukan booking duluan atau memanggil pihak dari bengkel untuk menjemput kendaraan di rumah. Kendaraan mogok di jalan, lokasi bengkel terdekat ataupun bisa memanggil pihak bengkel. Jika kendaraan tiba-tiba mogok, maka hanya perlu mencari pihak dari bengkel untuk datang ke tempat lokasi kendaraan yang mogok. Modifikasi otomotif menargetkan kepada orang yang senang dan hobi memodifikasi kendaraan mereka baik motor maupun mobil. Mereka dapat membandingkan atau mencari barang yang akan digunakan untuk modifikasi kendaraan sesuai dengan apa yang diinginkan secara mudah dan terjangkau harganya di kalangan pasar otomotif. Sekian dari kami, terima kasih.